Yang kalian akan dapetin benefitnya itu 1 juta per bulannya yang akan kalian dapetin selama 1 tahun atau senilai jika di total itu 12 juta. Halo guys, welcome to EduFit, Education with Fit. Hai guys, balik lagi sama aku Fitria. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi guys, kali itu aku mau bahas beasiswa senilai 12 juta yang pastinya worth it banget, beasiswa dari Bank Indonesia. Mungkin banyak dari kalian juga yang tahu mengenai beasiswa ini tapi masih ragu gitu ya, apakah aku harus mendaftar atau tidak gitu. Jadi kalian bisa simak video aku kali ini untuk meyakinkan apakah kalian mendaftar atau tidak. Itu jangan lupa buat klik like dan juga subscribe-nya. Kalian juga jangan lupa untuk follow TikTok dan juga Instagram dari Schoolfit ataupun Instagram aku. Kalian bisa curcol di Instagram dari yahoo_pjint. Nah guys, beasiswa Bank Indonesia ini tuh udah dibuka kalau nggak salah dari Februari gitu ya, dari Februari awal, dan itu memang dibukanya itu berbeda-beda tiap universitasnya gitu. Jadi kalian bisa tanyakan di bagian kemahasiswaan universitas kalian. Di sini aku mau ngebahas mengenai persyaratannya apa aja, berkasnya, serta benefit yang akan kalian dapetin ya, dan bagaimana sih cara untuk mendaftarnya. Tapi disclaimer itu berdasarkan dengan informasi beasiswa Bank Indonesia di Univ aku atau di Universitas Siliwangi. Tapi yang perlu kalian tahu kalau hampir sama gitu ya antara berkasnya dan juga kriteria dari pendaftarannya. Yang berbeda mungkin di mana sih kalian untuk memberikan berkas-berkas beasiswa tersebut. Belum kita lebih lanjut gitu, pastinya kalian kepo benefit apa aja yang bakal kalian dapetin dari beasiswa Bank Indonesia ini. Pastinya ya guys, karena aku pernah bahas juga beasiswa dari bank gitu ya. Ada Bank BCA, Bank MB Niaga, dan masih banyak lagi. Emang rata-rata beasiswa dari bank itu nggak pernah mengecewakan gitu. Apalagi nih beasiswa dari Bank Indonesia yang kalian akan dapetin benefitnya itu 1 juta per bulannya yang akan kalian dapetin selama 1 tahun atau senilai jika di total itu 12 juta gitu. 12 juta kalian bisa beli apa aja guys gitu. Jadi buruan untuk daftar dan simak persyaratannya. Ya dari calon penerima beasiswa Bank Indonesia ini yang pertamanya mahasiswa S1 reguler. Jadi bukan yang kelasnya kelas karyawan atau kelas kakap mungkin. Bukan ya, jadi itu kelasnya kelas reguler aja, bukan kelas karyawan atau kelas yang lainnya gitu. Yang kedua yaitu tidak memiliki hubungan terafiliasi dengan Bank Indonesia. Jadi kalian tuh nggak ada hubungannya gitu ya, kayak aku sama doi nggak ada hubungannya. Bisa daftar kalau kita nggak ada hubungan dengan Bank Indonesia. Hubungannya juga bukan hubungan yang say hi doang ya, tapi hubungan yang terafiliasi atau artinya kayak ada kerjasama atau kontrak dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kalian tuh sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 40 SKS 3 semester. Yang semester kalau udah 40 SKS bisa untuk daftar gitu ya. Aku aja yang di semester 6 juga bisa untuk daftar beasiswa dari Bank Indonesia. Dan paling lamanya itu kalian akan mendapat beasiswa selama 4 semester. Artinya mungkin bagi yang penerima beasiswa tahun lalu juga bisa untuk mendaftar kembali di tahun berikutnya gitu. Pokoknya maksimalnya itu selama 4 semester atau 2 tahun. Terus kalian juga diutamakan dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, dibuktikan dengan adanya surat keterangan tidak mampu. Tapi di sini ada kata diutamakan ya guys. Jadi kalau misalnya kalian yang bukan berasal dari mahasiswa yang kurang mampu juga bisa untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini. Jangan khawatir. Memiliki indeks prestasinya itu minimal 3 ya, segalanya 4. Nah guys, ini juga mungkin nanti itu ada tergantung dari ketentuan universitas kalian atau ketentuan khususnya juga, karena kalau nggak salah ini juga bisa bagi SMK dan juga vokasi. Kemudian maksimal berusia 23 tahun atau mungkin maksimalnya 24 tahun saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Jadi selagi kalian bisa memenuhi kriteria tadi 40 SKS, terus usianya juga masih di bawah dari 24 tahun, bisa untuk daftar. Tidak sedang berada dalam beasiswa lain ataukah ikatan dengan dinas dan lain sebagainya ya. Jadi kalian harus free, tidak ada ikatan. Kalau ada ikatan cinta boleh. Terus kalian juga harusnya punya pengalaman guys dalam kebermanfaatan lah ya. Pastinya kalau tidak bermanfaat ngapain kita punya pengalaman gitu. Misalnya kalian ikut dalam kegiatan sosial, organisasi dan lain sebagainya. Terus kalian juga bersedia untuk aktif dalam GENBI atau Generasi Beasiswa Indonesia atau apa gitu ya. Pokoknya itu organisasi yang nantinya tuh para penerima dari beasiswa Indonesia.
beasiswa Bank Indonesia. Jadi nanti kalian aktif menjalankan program-program yang ada di Genbi. Selain itu kalian juga harus memperoleh rekomendasi dari universitas kalian loh. Karena kan jadi universitas tahu oh kalian mau daftar beasiswa Bank Indonesia gitu. Kemudian harus membuat personal resume dan juga motivation letter. Mungkin sebenarnya yang motivation letter itu udah sempet aku bahas juga ya guys di yang tahun sebelumnya, hampir sama ya. Intinya motivasi kalian untuk daftar, terus perkenalan diri kalian juga. Kenapa sih kalian layak untuk diterima menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia 2023? Nyertakan surat rekomendasi dari satu toko, baik yang mungkin akademik ataupun non-akademik. Berarti dari dosen ataukah mungkin kalian punya pembina dari organisasi yang kalian ikuti. Tadi kan udah tahu ya guys mengenai kriteria dari pendaftar itu apa aja, mulai dari harus yang IPK-nya berapa sampai ke harus membuat ini. Nah, mungkin di sini aku akan bahas juga terkait dokumen ya. Jadi kalau di beasiswa Bank Indonesia juga kalian harus mengisi biodata. Di situ tuh ada mulai dari nama, orang tua juga dan lain sebagainya. Dan itu tuh formnya kalian bisa download. Downloadnya di mana itu sesuai dari universitas kalian. Kalau Universitas Siliwangi itu ada form beasiswa BI Tasik 2023. Jadi kalian bisa download di sana. Nah, selain itu kalian juga harus menyertakan fotokopi KTP, lalu kartu hasil studi semester terakhir gitu. Lalu ada fotokopi transkrip yang telah disahkan oleh universitas, artinya ada cap dan juga tanda tangannya. Ada resume pribadi dan juga motivation letter. Kalau resume kalian bisa search aja karena banyak juga di Canva atau mungkin website lainnya. Terus kalian juga membuat motivation letter. Mungkin next video gitu ya, kalau misalnya aku sempat kita bahas mengenai cara membuat motivation letter. Di surat rekomendasi dari toko akademik ataupun non akademik, terus juga surat keterangan tidak mampu bagi yang tidak mampu, surat pernyataan bersedia berperan aktif dalam Genbi, surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa atau ikatan dinas, mungkin itu tuh ada formnya dan di download mungkin ya. Rekening bagian depan bukunya ya, buku rekeningnya, surat rekomendasi dari universitas kalian, serta fotokopi berkas-berkas pendukung kalian, misal sertifikat atau piagam penghargaan. Karena mungkin ada yang nanya apakah wajib atau enggak, tapi ini mungkin opsional. Kalau ada lebih bagus, dan kalau banyak juga pastinya lebih bagus. Pasti bakal banyak yang nanya juga apakah ini terbuka bagi semua universitas. Nah, kalau misalnya universitas kalian memang sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia, pastinya nanti kalian bisa untuk daftar. Nah, untuk program studinya sendiri ini tuh sebenarnya dibagi dalam ada program studi prioritas atau yang berhubungan dengan ekonomi dan lain sebagainya gitu ya, dan pembangunan. Nah, kalau yang prioritas itu kayak matematika, ekonomi, agroteknologi, agrobisnis, ekonomi pembangunan, ini untuk di Unsil ya. Manajemen, akuntansi, informatika, ilmu politik, dan ekonomi syariah. Kalau di universitas lainnya itu pasti ada perbedaan gitu. Namun secara garis besarnya pasti ada yang prioritas dan non prioritas. Kalau yang non prioritas itu biasanya kuotanya lebih sedikit daripada yang prioritas ya. Penerima di Universitas Siliwangi itu ada 50 dengan 40 dari studi yang prioritas dan 10 dari yang non prioritas. Kalau yang non prioritas itu mulai dari pendidikan masyarakat, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, biologi, geografi, sejarah, jasmani, teknik sipil, teknik elektro, dan juga kesehatan masyarakat. Nah, untuk di mana sih atau gimana cara pendaftarannya? Pastinya kalian isi dulu form dan persiapin juga berkas-berkas yang harus kalian kumpulkan. Terus kalian bisa dikumpulkan administrasinya itu di masing-masing perguruan tinggi kalian gitu. Nah, nanti itu ada verifikasi dan juga validasi oleh perguruan tinggi kalian. Kalau misalnya kalian udah memenuhi administrasi di UNIP, nanti itu nama kalian akan disetorkan ke Bank Indonesia. Selanjutnya akan ada seleksi wawancara Indonesia ke daftar calon yang diajukan oleh perguruan tinggi. Jadi mungkin nanti juga aku kalau misalnya sama penerima beasiswa Bank Indonesia bisa aja gitu ya buat video mengenai apa aja sih yang ditanyain di beasiswa Bank Indonesia wawancaranya gitu. Kemudian nanti ada pengumuman peserta yang lolos dari seleksi beasiswa Bank Indonesia. Nah guys, gitu aja. Nah, ini sebenarnya aku bahasnya yang Universitas Siliwangi, tapi aku yakin yang universitas lainnya itu nggak akan jauh beda. Jadi kalian buruan untuk daftar sekarang karena benefitnya banyak banget untuk beasiswa Bank Indonesia ini. Selain untuk mempercantik CV, pastinya ada uang yang bermanfaat juga. Untuk informasi lainnya jangan lupa buat follow TikTok dan juga Instagram Sukufit. Jangan lupa pula buat follow Instagram dari yahoo_pjnt. Kalian bisa komen juga aku bahas beasiswa apa. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Tasyakur Ediarin. See you.